Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian, yakni Ibu Heni Setiawati SSI MPD, beserta teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya Aulia Maidatul Rahmah NIM T 20198143 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Siswa dalam Memahami Materi Genetika kelas 12 di Madrasah Alia Syarifuddin Lumajang tahun pelajaran 2021. Bab 1 pendahuluan, di mana bab 1 pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan definisi istilah. Latar belakang dari adanya penelitian ini berawal dari adanya suatu proses belajar dan pembelajaran di dalam kelas, di mana belajar di sini merupakan pengembangan paling dasar dalam kehidupan manusia. Jika tidak belajar, maka manusia tidak akan memperoleh pengetahuannya. Belajar tidak lepas dengan adanya suatu proses pembelajaran yang pada dasarnya pembelajaran akan mengantarkan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, ketika dalam kegiatan pembelajaran berlangsung, seorang pendidik pastinya akan dihadapkan dengan beberapa kemampuan peserta didik yang sangat beragam. Seperti ada peserta didik yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, kemudian ada peserta didik yang memiliki tingkat pemahaman yang sedang maupun yang rendah. Nah, kemudian khususnya dalam materi biologi ini. Materi biologi ini merupakan suatu materi pelajaran yang banyak dikeluhkan oleh peserta didik karena dalam materinya banyak mengandung konsep ilmiah maupun konseptual yang direalisasikan dengan sesuatu yang terjadi maupun dengan sebuah kegiatan praktikum. Kemudian berdasarkan dari hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan guru biologi di Madrasah Alia Syarifuddin Lumajang menunjukkan bahwa hasil belajar pada materi genetika selalu relatif lebih rendah dibandingkan dengan materi biologi yang lain. Nah, hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa faktor, yakni yang pertama karena kurangnya ketertarikan siswa untuk mempelajari materi genetika. Kemudian yang kedua, kurangnya bahan ajar yang dapat menarik perhatian siswa. Contohnya seperti majalah genetika, handout, modul, dan lain sebagainya. Kemudian karena siswa beranggapan bahwa pada materi genetika ini lebih sulit dibandingkan dengan materi biologi yang lainnya. Kemudian karena adanya keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran, yaitu selama 3 kali pertemuan. Nah, sedangkan yang harus dipahami oleh peserta didik yaitu mengenai pemahaman konsep yang membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam setiap kali pertemuan. Kemudian fokus penelitian. Fokus penelitian ini yang pertama, yakni bagaimana tingkat kesulitan belajar siswa pada materi genetika kelas 12 di Madrasah Alia Syarifuddin Lumajang tahun pelajaran 2021. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kesulitan belajar siswa dalam memahami materi genetika kelas 12 di Madrasah Alia Syarifuddin Lumajang tahun pelajaran 2021. Kemudian untuk tujuan penelitian, yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan tingkat kesulitan belajar siswa dalam memahami materi genetika, yaitu pada saat pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesulitan belajar siswa pada materi genetika. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana pada manfaat teoritis ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan
sebagai alat untuk memotivasi diri untuk mencapai penguasaan tentang materi genetika. Kemudian manfaat praktis. Manfaat praktis ini ditunjukkan kepada seorang peneliti, juga kepada guru, dan juga kepada peserta didik. Yang mana bagi peneliti, manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan untuk menambah ilmu dan wawasan peneliti mengenai analisis kesulitan belajar siswa. Yang kedua, bagi guru yaitu diharapkan untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar siswa pada materi genetika dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kemudian manfaat bagi peserta didik yaitu diharapkan dapat menjadi sarana bagi siswa untuk mengembangkan diri dan pengalaman untuk lebih giat lagi dalam mempelajari materi genetika. Kemudian definisi istilah. Definisi istilah di sini yaitu mengambil mengenai kesulitan belajar biologi dan genetika, di mana untuk kesulitan belajar biologi, menurut Syaiful Bahri Jamaro tahun 2002 mengatakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara maksimal. Kemudian sini mengenai materi genetika. Genetika menurut Susanto yaitu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk alih informasi hayati dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Kemudian yang kedua mengenai bab 2 kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini terdiri dari landasan teori dan penelitian terdahulu. Landasan teori yang pertama membahas mengenai kesulitan belajar, yang kedua faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesulitan belajar, yang ketiga membahas mengenai materi genetika dan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami materi genetika. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar di sini dapat dikatakan bahwa kesulitan belajar itu merupakan suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya hasil pelajar peserta didik yang rendah, yaitu di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kemudian untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesulitan belajar di sini terdapat dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, di mana faktor eksternal ini contohnya yaitu seperti meliputi kurikulum, program, sarana, dan prasarana. Kemudian kalau faktor internal itu yaitu lebih mengarah kepada faktor psikologis, yaitu seperti minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif. Kemudian di sini terdapat definisi genetika. Nah, di mana genetika itu berasal dari kata genos yang berarti asal-usul. Nah, genetika ini merupakan suatu cabang ilmu biologi yang membahas mengenai mekanisme pewarisan sifat. Selain itu, merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang materi genetik, strukturnya, ekspresinya, dan keberadaannya dalam populasi serta perekayasaannya. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar siswa dalam memahami materi genetika antara lain, yakni kurangnya ketertarikan siswa untuk mempelajari materi genetika. Kemudian yang kedua, kurangnya bahan ajar yang dapat menarik perhatian siswa seperti majalah genetika, handout, modul, dan lain sebagainya. Kemudian siswa beranggapan bahwa pada materi genetika itu lebih sulit dibandingkan dengan materi biologi yang lainnya. Kemudian faktor yang terakhir, karena adanya keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran genetika, yaitu selama 3 kali pertemuan, sedangkan yang harus dipahami oleh siswa itu mengenai pemahaman konsep dan rumus yang memerlukan waktu yang lebih lama, yaitu dalam 1 kali pertemuan tidak cukup. Kemudian mengenai penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu di sini saya mengambil 3 penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Yang pertama, Siti Sapuroh dari mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Prodi Tadris Biologi dengan judul Analisis Kesulitan Belajar Siswa dalam Memahami Konsep Biologi pada Konsep Monera. Untuk persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai kesulitan belajar. Sedangkan perbedaannya saya memilih materi genetika, kemudian Siti Sapuroh ini memilih materi konsep biologi dengan konsep Monera. Kemudian skripsi yang kedua ditulis oleh Heni Alawiyah dari mahasiswa jurusan biologi dari UIN Semarang yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Siswa dalam Memahami Materi Invertebrata kelas 10 di Mandua Pontianak. Untuk persamaannya sama, yaitu sama-sama membahas mengenai analisis kesulitan belajar siswa. Kemudian untuk perbedaannya, Alawiyah ini mengambil materi invertebrata, sedangkan saya mengambil materi genetika. Kemudian penelitian terdahulu yang ketiga yaitu dilakukan oleh Putri Pajar Melati dari mahasiswi Muhammadiyah Pontianak Prodi Pendidikan Biologi yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Siswa pada Materi di Sel di kelas 11 SMA Negeri Rasawijaya, di mana untuk persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai kesulitan belajar. Kemudian saya perbedaannya yaitu terletak pada materinya. Jika Putri tadi mengambil materi sel, sedangkan saya mengambil materi genetika. Kemudian bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya pilih yaitu jenis penelitian studi kasus. Kemudian yang kedua tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan pada bulan November sampai Desember yaitu pada tahun 2021. Penelitian ini bertempat di Madrasah Aliyah Syarifuddin Lumajang. Kemudian untuk subjek penelitiannya yaitu guru dan siswa. Kemudian untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, di mana gambaran objek penelitiannya meliputi proses pembelajaran, kesulitan belajar siswa terhadap materi genetika, beserta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya. Kemudian teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk instrumen pengumpulan datanya yaitu berupa lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumen. Kemudian untuk analisis data, di sini saya menggunakan model interaktif dari Miles and Huberman, yaitu yang terdapat beberapa model yang terdiri dari satu, pengumpulan data, yang kedua kondensasi data, yang ketiga penyajian data, yang keempat penarikan kesimpulan. Kemudian untuk keabsahan datanya, saya menggunakan teknik triangulasi data, yang mana yang akan diperoleh atau yang akan dicapai oleh peneliti yaitu mengenai membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, dan yang kedua membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. Kemudian tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian ini terdiri dari yang pertama tahap pralapangan, yaitu merumuskan masalah dan menentukan tempat penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap bekerja di lapangan yang meliputi tahap pengumpulan data dan tahap penyusunan data. Kemudian yang ketiga yaitu tahap analisis data. Yang keempat yaitu tahap kesimpulan, yaitu di mana nantinya akan menarik sebuah kesimpulan dari adanya suatu analisis data. Yang terakhir yaitu mengenai tahap pelaporan, di mana dalam tahap pelaporan ini peneliti melakukan penulisan proposal secara sistematis dengan data yang diperoleh dari informan. Mungkin cukup sekian presentasi dari hasil proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.